Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikli Failik Sundra dari SMA Terpadu Baitur Rahman. Saya dari tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Negara berkembang cenderung memiliki indikator ekonomi dan sosial yang jauh lebih rendah daripada rata-rata negara maju. Namun pada dasarnya tidak ada definisi universal tentang apa yang dimaksud dengan negara berkembang. Ciri-ciri negara berkembang yaitu 1. GNI per kapitanya yang rendah. Cara menilai perkembangan suatu negara seperti disebutkan sebelumnya, ada beberapa cara untuk membedakan negara berkembang dari negara maju. Salah satu cara tersebut murni didasarkan pada output ekonomi. Bank Dunia secara khusus menentukan status pembangunan suatu negara berdasarkan GNI per kapita. Bank Dunia membagikan 4 tingkat klasifikasi, yaitu pendapatan rendah, pendapatan menengah bawah, pendapatan tinggi, dan pendapatan menengah. 2. Harapan hidup. Harapan hidup rata-rata suatu negara menunjukkan perkembangannya. Sebagian besar negara berkembang memiliki harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar negara maju. 3. Industri dan urbanisasi. Persentase penduduk negara yang bekerja di sektor primer seperti pertanian adalah cara lain untuk menilai pembangunan negara. 4. Pendidikan negara berkembang juga cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Misalnya, sementara orang Amerika rata-rata bersekolah selama 12 tahun, orang-orang di negara Afrika Barat bersekolah selama 1 tahun. Di Cina yang memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia, namun di sana banyak orang yang bersekolah selama 6,4 tahun. Penyebab Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Bahkan Indonesia sempat menduduki posisi keempat di dunia sebagai jumlah penduduk terpadat. Dengan peningkatan populasi yang tinggi tersebut juga meningkatkan kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Hal ini juga menyebabkan harga barang yang melonjak naik. Tidak lepas dari tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, tingginya angka pengangguran menjadi penyebab Indonesia terhambat untuk menjadi negara maju, dan ini dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada. Potensi maritim. Negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh daerah lautan atau perairan yang lebih luas dari daratannya. Negara maritim memiliki berbagai kekayaan alam dalam laut, dan kondisi geografisnya dikelilingi perairan. Beberapa negara yang termasuk negara maritim adalah negara Indonesia, Kanada, Jepang, dan lain-lain. Negara-negara ini memiliki garis pantai yang panjang serta wilayah perairan yang lebih luas daripada daratannya. Indonesia disebut negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Selain itu, alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan alur transportasi baik nasional atau internasional. Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang cukup besar. Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekitar 2/3 wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan. Sebagai negara kepulauan yang utuh sesuai dengan ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB, dengan laut seluas yang begitu besar terdiri dari luas perairan Nusantara sebanyak 3,1 juta kilometer persegi. Luas tersebut belum termasuk luas kawasan zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman Indonesia dapat terlihat dari kekayaan alam lautnya yang tinggi. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Indonesia juga memiliki berbagai ekosistem laut seperti hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Selain kekayaan hayati, wilayah laut Indonesia juga menyimpan banyak bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Beberapa bentuk potensi ekonomi maritim Indonesia seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, sumber daya migas dan mineral, rumput laut, transportasi laut, keindahan pantai, taman laut, dan pertahanan laut. Ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut UU, arti dari ekonomi biru yaitu kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir pantai atau pulau-pulau kecil. Lalu menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan yang bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Ekonomi biru juga mencakup cukup banyak sektor di dalamnya, mulai dari perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam konsep ekonomi biru, pengelolaan sumber daya laut dan pantai harus dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Hal ini membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor wisata. Manfaat ekonomi biru di antara lain yaitu 1. Meningkatkan perekonomian lokal. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, masyarakat pesisir tentu akan dapat memanfaatkan sumber daya laut dan pantai secara maksimal. 2. Peningkatan produksi perikanan. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri perikanan dengan berbagai jenis ikan, udang, dan kerang yang bisa ditemukan di perairan Indonesia. Hal ini tentu senada dengan konsep ekonomi biru di mana Indonesia dapat meningkatkan produksi perikanan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan makanan domestik dan meningkatkan ekspor yang dapat menambah devisa bagi negara. 3. Mendorong pengembangan teknologi dan inovasi. Konsep ekonomi biru mendorong pengembangan teknologi dan inovasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut dan pantai. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi dan inovasi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan menggunakan konsep berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip menjaga lingkungan, tentu Indonesia sangat berpotensi dalam mengembangkan konsep ekonomi biru melalui pengembangan teknologi dan inovasi yang terus dilakukan. 4. Peningkatan kualitas lingkungan. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan mempertahankan kualitas lingkungan yang baik. 5. Peningkatan kerjasama internasional. Indonesia dapat meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam menerapkan konsep ekonomi biru. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi Indonesia dalam memperkuat diplomasi kelautan dan memperkuat perdagangan internasional. Kesimpulannya, penggunaan ekonomi biru dapat menaikkan nilai ekonomi Indonesia dikarenakan di Indonesia merupakan negara berkembang yang berpotensi maritim yang belum memanfaatkan kelimpahan lautannya secara bebas. Sekian dan terima kasih.